warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali lagi dengan saya Sayang Indriani Putri di acara Kolbun Salim Nasional Televisi. Telah hadir di samping saya Ustadz Ahmad Yani. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah saya. Saya bahasa Madura. Nah, kali ini Ustadz kita tidak cuma berdua. Ada muslimat dari PAC Rogo Jampi Banyuwangi. Disapa dulu Ustadz. Muslimat. 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 NTV. Wah, semangat sekali ibu-ibu. Baik, tema kali ini kita akan mengangkat tema sholat ya Pak Ustadz. Nah, baik, dijelaskan ke pemirsa dan juga ibu muslimat. Silakan. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wa arsala rasulahu ala kaffatil umam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil akhirin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil nabiyyin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil mursalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil mala'il a'la ila yaumiddin. Pemirsa pemerhati kaum muslimin muslimat, wabil khusus yang sudah hadir di depan kita, PAC Muslimat Rogo Jampi yang terhormat dan yang kami hormati, dan juga kaum muslimin muslimat pecinta Kolbun Salim dimanapun Anda berada yang terhormat dan yang kami hormati. Oke, pada kesempatan ini saya sedikit akan membahas tentang permasalahan sholat, yang mana sholat ini adalah ibadah yang di situ menjadi ujung tombak. Ya. Kalau sholat kita diterima, maka seluruh ibadah kita akan diterima. Tapi kalau sholat kita sudah tertolak, ibu-ibu, maka seluruh ibadah kita juga tertolak. Oleh karena itu kita harus betul-betul memperhatikan sholat kita. Kita harus betul-betul menjaga sholat kita. Karena begitu sholat ini sudah macet, yang lain juga macet. Gitu. Yang perlu kita ketahui dari sholat yang pertama adalah definisinya. Pengertian daripada sholat itu sendiri. Sholat itu adalah aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Itu sholat. Sholat itu adalah ucapan-ucapan dan gerakan-gerakan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Itu sholat. Terkadang kita di situ ditanya, sholat, apa itu sholat? Ya sholat, ya sholat. Kadang-kadang gitu jawabannya. Itu jawaban yang tidak benar. Kadang ditanya lagi, apa itu Islam? Kadang bingung. Apa itu Islam? Padahal sudah jelas Islam itu agama kita. Ketika kita ditanya definisinya juga bingung. Ya. Begitu juga sholat. Apa sholat? Ya sholat yaitu menghadap ke kiblat dan lain sebagainya, kan begitu ya. Nah, gitu. Sudah rajin sholat tapi kadang nggak mengetahui itu definisi daripada sholat. Jadi sholat itu adalah aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Sholat itu ucapan-ucapan, gerakan-gerakan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Ini secara ghalib, Bu, pada umumnya sholat semacam ini. Nanti akan saya terangkan ada sholat yang tidak secara umum. Ada sholat yang ora umum, kata orang Jawa, ada nanti saya jelaskan. Dari definisi ini saya jelaskan bahwasanya aqwalun
sholat itu adalah ucapan. Oleh karena itu ketika kita sholat, ya, sudah berdasarkan dengan definisi ini, tidak sesuai kalau ada orang sholat hanya menghadap kiblat tapi tidak membaca apa-apa. Menghadap kiblat kayak gini. Ditanya, lo kok enggak baca? Di hati. Ini bagaimana? Tidak bisa dibenarkan. Karena apa? Karena sholat itu adalah akwalun, ucapan-ucapan. Maka harus diucapkan. Tidak boleh mengandalkan hatinya. Hati memang harus juga ikut baca, hati memang harus khusyuk, hati memang harus fokus. Tapi tidak cukup di situ, syariat kita harus jalankan juga. Kita harus membaca. Tidak cukup dengan diem, kayak orang mengheningkan cipta. Kayak gitu. Atau bahkan begini, ketika kita sholat membaca, tapi nggak kedengar suara, cuman menggerakkan bibir. Gini. Gitu ibu-ibu. Ini bagaimanapun juga nggak cukup. Gitu. Karena apa? Harus yang kita ucapkan itu harus kita dengar sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, gimana ibu bisa praktek? Terdengar kan? Terdengar oleh kita sendiri. Itu maksud daripada akwalun semacam itu. Jadi kalau kita membaca Fatihah, membaca iftitah gitu ya, itu enggak terdengar suaranya ya, enggak sah itu. Fatihahnya enggak sah, iftitahnya enggak sah. Gitu. Harus terdengar oleh telinganya sendiri. Tapi juga jangan sampai kebablasan. Karena mendengarkan keterangan di kolbun salim 12-an Bismillahirrahmanirrahim sudah terdengar. Itu pun juga tidak bisa dibenarkan. Gitu. Ini justru nanti bisa berdosa karena apa? Mengganggu jamaah yang lain. Gitu loh. Mestinya jamaahnya fokus, suaranya kok begini kan akhirnya memikirkan di sampingnya kan begitu. Gitu. Jadi harus terdengar oleh dirinya sendiri selama situasi dan kondisi itu stabil. Begitu. Artinya bagaimana? Suasananya tenang. Di rumah atau di masjid, di musola, suasananya tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Gitu ibu-ibu, ya. Harus didengar. Apa? Didengar oleh dirinya sendiri. Tapi kalau kondisi rame, apalagi kayak zaman sekarang ini, musim-musim hujan, kita sholat di rumah. Apalagi yang pakai apa itu, pakai seng itu, kerutuk gitu ya. Akhirnya bacaan kita nggak terdengar. Apakah harus kita teriak-teriak? Bismillahirrahmanirrahim karena baca biasa nggak terdengar. Ini bagaimana? Tidak harus teriak-teriak. Gitu. Terus bagaimana? Baca seperti biasa dengan batasan seandainya tidak ada hujan, suara tersebut terdengar. Itu sudah cukup. Terus saya nggak mendengar, nggak ada masalah. Tapi kan sudah baca. Atau sholat mungkin di masjid yang di pinggir jalan. Atau dekat rel kereta api. Enak-enak baca, datang kereta apinya. Ya, sehingga mengganggu suasana di situ. Bacaannya yang sebelumnya terdengar, jadi nggak terdengar. Bagaimana? Ya sudah, nggak apa-apa. Yang penting dengan catatan, ketika tidak ada suara kereta api, ketika tidak ada suara bis dan lain sebagainya, suara kita terdengar. Jadi kita nggak harus teriak-teriak gitu, tetap seperti biasa. Jadi aqwalun, salat itu berupa ucapan-ucapan, wa af'alun dan gerakan-gerakan. Kalau af'alun ini nggak rawan ini, semuanya bisa mempraktekkan. Kita ruku, kemudian kita sujud, kita duduk di antara dua sujud. Ini termasuk af'al, termasuk gerakan-gerakan, ya, termasuk pekerjaan-pekerjaan. Ini aman, semuanya sudah aman. Kadang yang rawan ketika af'alun, akwalun itu rawan itu, gitu.
Banyak orang yang kadang sholat hanya menggerakkan mulutnya tapi tidak terdengar suaranya. Ini. Terus kemudian lagi, ini tidak hanya berlaku pada sholat, pada wiritan-wiritan pun juga begitu. Ibu-ibu baca sholawat, ibu-ibu baca apa istilahnya? Baca tasbih, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, itu ya harus terdengar suaranya. Karena itu berupa amalan-amalan lisan yang syaratnya harus didengar oleh dirinya sendiri. Tapi kalau menjadi imam aman, terlebih ketika sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh bacanya akan dikeraskan, aman. Karena pasti dibaca keras, ya. Tapi kalau nggak jadi imam atau bahkan jadi imam tapi sholatnya sholat sirriyah seperti duhur dengan asar, ini agak rawan. Ini agak rawan, makanya harus diperhatikan, gitu ya. Jadi ibu-ibu PAC Muslimat Rogo Jampi dan juga pemirsa Merhati Qalbun Salim dimanapun Anda berada, bahwasanya sholat itu harus kita mengeluarkan suara yang bisa kita dengarkan sendiri. Kemudian ini definisi yang saya sampaikan tadi itu secara ghalibnya saja. Kemudian ada yang di luar kebiasaan, nanti akan saya terangkan pada segmen berikutnya. Untuk selanjutnya, sebelum saya kembalikan waktu kepada Mbak Sayang, ya Mbak Sayang, terlebih dahulu saya ingin menyapa lagi pada ibu-ibu. Kira-kira ngantuk apa tidak? Muslimat, 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 NTV. Luar biasa. Waktu saya kembalikan pada Mbak Sayang. Baik Pak Ustadz, terima kasih. Baik pemirsa, kita akan melanjutkan setelah jeda pariwara berikut ini. Baik pemirsa, kita akan melanjutkan penjelasan tentang sholat bersama Ustadz Ahmad Yani. Monggo Ustadz dijelaskan. Terima kasih waktunya. Ibu-ibu muslimat dan juga pemirsa Merhati Qalbun Salim dimanapun Anda berada, kita lanjutkan pembahasan sholat pada saat ini. Tadi sudah saya sampaikan bahwasanya sholat itu adalah aqwalun wa af'alun, muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Dikecualikan dari definisi ini, dari pengertian ini, ada sholat itu hanya aqwalun la af'alun. Ada sholat itu hanya bacaan tapi tidak ada gerakannya, tidak ada pekerjaannya. Tapi sholatnya sah-sah saja. Nah, itu seperti sholat apa? Kasolatil jenazah. Seperti sholat jenazah. Ini hanya ada bacaan saja. Di situ ada takbir, di situ ada fatihah, di situ ada sholawat, di situ ada doa. Tapi tidak ada gerakan, hanya berdiri saja. Kemudian kalau ada yang tanya, loh kemudian itu saat apa? Tangannya ketika takbir itu bagaimana? Ketika takbir itu yang wajib hanya takbirnya saja. Hanya Allahu Akbarnya saja. Mengangkat tangan itu sunnah. Seandainya enggak diangkat tangannya pun enggak ada masalah. Jadi ini lari kepada pokoknya, pada rukunnya saja. Nah ini bagaimana? Tetap sholatnya sah. Ini pengecualian daripada aqwalun tadi wa af'alun. Jadi sholatnya hanya af'al la aqwal, hanya aqwal la af'al, hanya ucapan bukan pekerjaan. Kemudian ada lagi kawasolatil marbut. Sholatil marbut ini adalah sholat yang orang diikat. Jadi ini loh pentingnya sholat kayak gitu para jemaah. Pentingnya sholat sampai segitu.
Jadi sampai ada gambaran sholat orang yang diikat. Gitu. Ini kalau kita kaji lebih lanjut bahwa sholat itu nggak ada istilahnya ditinggal, nggak ada. Kecuali ada udzur seperti datang bulan, ya, dan hilangnya akal dan lain sebagainya. Bahkan dalam kondisi perang pun, ini kan kondisi genting ini ya, tetap diperintahkan sholat. Selama akal masih ada, sholat tetap lanjut. Gitu. Kasolatil marbut, ada orang diikat, kakinya diikat, tangannya diikat ke apa? Kemudian berdirikan di mana? Di pohon atau apa? Ini kan kondisi terikat. Ini bagaimana? Tetap masih wajib untuk sholat. Terus bacaannya bagaimana? Bacaannya ya tinggal baca. Kan ini kan pengecualian daripada af'al. Ya, ini hanya akwal tapi tidak af'al. Hanya membaca, tidak ada pekerjaannya. Begitu. Jadi tetap dia sholat. Enggak wudu. Ini diistilahkan dengan sama dengan sholat faqidut tahurain. Jadi orang yang tidak punya dua alat sesuci. Enggak ada air, enggak ada debu. Kita tetap sholat. Kita misalnya ada di suatu daerah, ya, di situ nggak ada air, nggak ada debu, nggak ada, tetap kita disuruh untuk melaksanakan sholat. Itu istilahnya faqidut tahurain. Ini juga begitu, terikat. Baca tetap. Ruku, ya nggak ruku untuk diikat. Sah sholatnya, ya sah. Kenapa tidak sah? Kan itu sah. Cuman nanti ada istilah mengulang, nanti ada diulang. Tapi sholatnya tetap sah. Kemudian wal marid alladzi yujri arkana shalah ala qalbihi. Orang yang sakit yang melakukan, ya, mengijrokan, artinya melakukan rukun-rukun salat itu di dalam hatinya. Berarti dia hanya membaca saja. Salat apa, sakitnya sudah parah, ya. Duduk saja nggak bisa, bisanya hanya telentang lah katakanlah. Tapi masih bisa membaca, ya sudah dibaca. Rukun-rukun sholat seperti ruku, kemudian sujud, itu dilakukan di dalam hatinya. Jadi hatinya ruku, sujud, duduk di antara dua sujud, berdiri lagi. Itu hati yang bekerja sudah. Mulutnya hanya membaca. Sah nggak sholatnya ini? Ya sah. Sholatnya tetap sah. Ini yang dikecualikan dari af'al. Jadi sholatnya hanya akwal la af'al. Ini. Kemudian ada sholat itu af'al la akwal. Sholat itu hanya pekerjaan saja, perbuatan saja. Tapi bukan berupa bacaan, nggak ada bacaannya. Ini sholatnya siapa? Ini kasolatil ahros. Seperti sholatnya orang yang bisu. Orang yang bisu kan nggak keluar apa-apa sudah, ya, nggak keluar suara. Nah, ini bagaimana sholatnya? Sholatnya ya hanya gerakan saja, tidak ada ucapan. Luang bisu, ya. Ibu pernah diomelin orang bisu nggak? Nggak pernah kan? Nggak ada orang yang diomelin orang yang bisu. Atau pernah dipendelii orang yang buta nggak? Nggak pernah. Jadi orang yang bisu tetap dia sholat. Ya ruku, ya sujud, tapi di situ tidak membaca. Sholatnya sah nggak? Sah saja. Ini yang dikecualikan dari akwal. Gitu. Kemudian ada sholat lagi ibu-ibu la af'al wala akwal. Ini. Sholat yang lebih parah lagi ini tingkatannya. Tadi kan ada sholat hanya bisa membaca tapi tidak bisa bergerak. Yang kedua bisa bergerak tapi tidak bisa membaca. Ini tidak bisa membaca, ya tidak bisa bergerak. Sholatnya siapa ini? Sholatnya orang yang bisu diikat lagi. Nah itu. Orangnya sudah bisu, diikat lagi. Masuk waktu zuhur bagaimana? Ya sholat. Lah sholatnya bagaimana? Ya sholat, ya sudah sholat lakukan dengan hatinya. Dia nggak membaca, juga nggak bergerak. Dia nggak membaca karena bisu. Dia nggak bisa bergerak karena diikat. Ini tetap sah. Ini dikecualikan daripada pengertian sholat tadi yang pertama. Jadi pengecualiannya ada 3.
Satu, di situ ada sholat hanya akwal tapi tidak af'al. Ada sholat itu hanya af'al tapi tidak akwal. Ada sholat itu yo ora af'al, yo ora akwal. Ini pengertian daripada sholat. Kemudian hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam sholat itu yang pertama adalah niat. Niat ini karena apa? Karena kalau sudah niatnya sudah nggak benar, ya, niatnya nggak benar, maka sholatnya nggak batal. Ibu-ibu, sholatnya nggak batal. Kenapa? Niatnya nggak benar, tapi tidak sah, gitu ya. Karena gini, yang disebut batal itu sholatnya itu sah dari awal. Sudah masuk ke lokasi sholat, sudah masuk ke ruangan sholat. Sampai di dalam sholat ada yang menyebabkan dia batal sholatnya, seperti berhadas misalnya, ya, keluar angin dan lain sebagainya. Ini sholatnya batal. Atau dalam sholat ngomong, gitu ya. Ada sholat ngomong, kemudian temannya juga ikut ngomong. Iki sholat kok ngomong, foto-foto sholatnya, gitu ya. Ini sholatnya baru batal. Tapi kalau niatnya itu sudah nggak benar, sudah nggak batal lagi, bagaimana? Ini bahasanya adamul iniqat. Sholatnya nggak jadi, yang belum masuk sholat, gitu loh. Istilahnya dia belum masuk ke rumah. Kalau sholat kita ibaratkan rumah, baru di depan pintu. Jadi kalau batal itu sudah masuk ke rumah, akhirnya terusir, gitu loh. Nah, tapi kalau niatnya sudah nggak benar, maka bahkan kalau dia nggak niat, yaitu adamul iniqat, sholatnya nggak jadi. Contohnya bagaimana yang nggak benar sholatnya? Niatnya begini, mau sholat, usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ada al-ma'muman lillahi ta'ala Allahu Akbar. Dibaca niatnya tadi, tapi ketika takbir hatinya nggak ngomong, gitu loh, ya. Hatinya diam saja. Ini bagaimana? Ya gak jadi sholatnya. Karena apa? Membaca niat, ya, melafadzkan niat itu hukumnya sunnah. Yang wajib itu mana? Di hati. Karena apa? Niat itu adalah qasdus syai' muqtarinan bi fi'lihi. Sholat itu menyengaja sesuatu. Niat maksud saya, niat itu, definisi daripada niat adalah menyengaja sesuatu yang bersamaan dengan melakukan sesuatu itu tadi. Berarti kalau sholat bagaimana? Qasdu. Kalau qasdu itu ya pakai hati. Ya, pakai hati. Sekedar mengucapkan itu hukumnya sunnah. Tapi kalau hatinya nggak ngomong, sholatnya nggak sah, nggak jadi sholatnya. Mulut nggak mengucapkan, tapi hati ngomong, qasdus syai', menyengaja untuk melakukan sholat. Bagaimana? Sah sholatnya. Begitu. Jadi yang benar bagaimana? Begini, Allah kalau ingin komplit, ya, kalau ingin komplit, baca niatnya dulu. Usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala Allah. Pas Allah, ya, lagi ngomong Allah, hatinya ngomong usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Itu ngomong itu. Ku akbar. Begitu. Itu baru qasdu. Itu baru niat. Begitu. Contoh lagi misalnya wudu. Juga seperti itu. Kita membaca nawaitul wudu itu hukumnya sunnah. Tapi qasdunya, hatinya, niatnya itu yang wajib. Begitu air nyampe di wajah, hati ngomong nawaitul wudu'a. Ya. Kemudian ibu-ibu, bagaimana cara niat yang praktis? Kadang membaca niat itu kesulitan. Niatnya panjang tapi kesulitan. Bagaimana yang praktis? Akan saya terangkan pada segmen berikutnya. Tapi sebelum waktu saya kembalikan kepada Mbak Sayang, terlebih dahulu muslimat, 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 NTV. Luar biasa. Silakan Mbak Sayang. Baik, Pak, terima kasih Pak Ustadz. Baik pemirsa, kita akan melanjutkan setelah jeda pariwara berikut ini.
pemirsa, kita akan melanjutkan materi tentang sholat bersama Ustadz Yani. Monggo Ustadz dijelaskan. Ya, terima kasih pemirsa pemerhati, wabil khusus ibu-ibu muslimat PAC Rogo Jampi yang kami hormati. Selanjutnya, bagaimana kita meletakkan niat yang praktis dalam hati kita. Karena terkadang seseorang itu ingin memasukkan niat ke dalam hatinya semuanya, itu terkadang nggak bisa, akhirnya timbul was-was. Katanya niat itu harus ketika takbir, Allahu Akbar. Sementara niat itu panjang. Usolli fardhu dhuhri arba'a raka'ati mustaqbilal qiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Panjang sekali. Allah, akhirnya kayak adzan, Allahu Akbar. Nah, itu akhirnya jadi panjang. Seandainya itu bisa nggak apa-apa, dimasukkan semuanya nggak apa-apa. Tapi terkadang di situ sulit memasukkan ke hatinya. Akhirnya timbul was-was. Allah, 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 oh Allah. Ini berangkat dari apa? Ia ingin meletakkan semua niat, kemungkinan loh ya, ingin meletakkan semua niat, tapi gak muat, itu. Bisa saja penyebabnya semacam itu, ibu-ibu. Tapi bisa saja penyebabnya enggak. Penyebabnya adalah memang digoda oleh setan. Itu. Makanya kalau ada orang semacam ini, nggak usah dibully, nggak usah, khawatir nular nanti, gitu loh. Ya, biarkan saja. Gitu. Cuman kita doakan aja, mudah-mudahan sembuh kan begitu. Dalam niat untuk sholat fardu itu sudah cukup memasukkan qasdu, memasukkan fardiyah, memasukkan ta'yin. Kalau kita gambarkan, kalau kita lafazkan usolli fardhu dhuhri, itu aja sudah cukup. Gitu kan, praktis kan? Usolli fardhu dhuhri, itu sudah cukup. Selain itu hukumnya sunnah. Arba'a raka'atin itu sunnah. Mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala, itu hukumnya sunnah. Nah, kecuali makmuman. Ketika Anda menjadi makmum, maka itu harus juga diucapkan dalam hati. Jadi Allah di hati ngomong usolli fardhu dhuhri makmuman, cukup sudah. Atau ketika Anda wudhu, air sudah menempel di wajah, nawaitul wudhu ahati, cukup. Enggak apa-apa, pendek, yang penting sah. Daripada panjang dimasukkan akhirnya menjadi was-was. Tapi yang bagus memang dimasukkan semuanya, yang bagus memang. Ya, sunnah-sunnahnya itu dimasukkan. Tapi kalau enggak mampu, ya sudah, ambil yang pendek. Allah usolli fardhu dhuhri. Allah usolli fardhu subhi. Sudah cukup. Kalau untuk sholat fardu. Jadi qasdunya itu bagaimana? Usolli. Menyengaja, lafadznya bagaimana? Usolli. Fardiyah bagaimana? Fardhu. Ta'yin menentukan apa? Dhuhri. Jadi usolli fardhu dhuhri. Ini untuk sholat fardu. Tapi kalau untuk sholat sunnah yang di situ punya waktu, ya sholat sunnah, ini bagaimana? Lebih ringkas lagi. Sholat duha misalnya, ini cukup dengan qasdu dan ta'yin. Sholat duha misalnya ushollit duha, sudah cukup. Atau untuk dikompletir sedikit, usolli sunnatad duha, sudah cukup. Ya, ini sudah cukup itu. Jadi nggak ribet kan? Tidak ribet niat itu. Penting hati ngomong itu, Allah usollit duha. Itu kan praktis kan? Praktis. Lebih praktis lagi ada sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak cukup niatnya apa? Qasdu saja. Allah usolli, saya sholat. Allah, saya sholat akbar. Cukup. Itu yang wajib dalam niat. Adapun lillahi ta'ala arba'a mustaqbilal dan lain sebagainya, itu hukumnya sunnah. Itu. Jadi itu yang harus kita perhatikan dalam sholat. Kemudian ada lagi satu yang perlu kita perhatikan dalam sholat. Kebanyakan, mudah-mudahan ibu-ibu ini tidak ya, mudah-mudahan tidak. Tapi kebanyakan saya perhatikan ketika sholat mau baca doa iftitah, itu ada yang mengurangi bacaan doa iftitah. Contohnya begini. Allahu Akbar.
kabira walhamdulillahi katsira. Ini terjadi pengurangan bacaan doa iftitah. Tapi sholatnya nggak batal, ibu-ibu, nggak batal, cuman ngurangi, ya, ngurangi aslinya loh kan nggak enak kalau sesuatu dikurangi itu. Terus yang pas, yang sempurna bagaimana? Allahu Akbar, Allahu Akbaru kabira, walhamdulillahi katsira. Itu. Karena apa? Karena redaksi daripada doa iftitah itu Allahu Akbaru kabira, walhamdulillahi katsira. Itu redaksinya, bukan langsung kabira. Gitu loh. Terus kenapa praktek kadang banyak di tengah-tengah masyarakat langsung ngantem kabira? Itu mungkin terkontaminasi dengan takbiratul ihram. Dikirain Allahu Akbar itu apa? Allahu Akbar yang ada di iftitah itu takbiratul ihramnya, tidak. Di sini ada takbiratul ihram, ada takbir bagian daripada doa iftitah. Sehingga yang benar bagaimana? Allahu Akbar, Allahu Akbaru kabira, walhamdulillahi katsira, wasubhanallahi bukratan wa asila, dan seterusnya. Ini. Berarti kalau saya kemarin-kemarin kayak gitu bagaimana? Batal nggak? Sholatnya nggak batal, ya, nggak batal. Cuman kurang sebe, gitu ya, kurang sebe. Karena apa? Ada lafaz yang dikurangi. Oke, selanjutnya saya buka pertanyaan, tapi sebelum waktu saya kembalikan kepada Mbak Sayang, terlebih dahulu, muslimat, 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 NTV. Silakan Mbak Sayang. Terima kasih Ustadz. Baik pemirsa, kita akan memasuki sesi tanya jawab kepada ibu-ibu PAC Muslimat NU Rogo Jampi Banyuwangi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ustadz atas ilmunya yang manfaat pada siang ini. Ada yang kami tanyakan. Saya Tati Nur Hidayati, Ketua PAC Muslimat NU Rogo Jampi. Tadi Pak Ustadz menyampaikan sholat itu adalah ucapan dan perbuatan. Ketika sholat jamaah zuhur, imam lupa melakukan tasyahud awal ataupun kadang lupa dengan rokaat dan tidak sujud sahwi. Bagaimana hukumnya Ustadz? Yang kedua, ibu-ibu muslimat ini sering sekali bepergian bersama-sama, dan ketika kita melakukan sholat kosor, jamak takhir, biasanya imam menyampaikan, ayo kita sholat bareng, yang punya waktu dulu ya. Si makmum ini kadang yang di belakang ini eker. Yo kak, maghrib dhisik, isak dhisik, maghrib dhisik. Mohon penjelasan yang betul bagaimana Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan dijawab Pak Ustadz. Ya, terima kasih. Oke, yang pertama tadi, ketika sang imam lupa untuk tidak melakukan tasyahud awal, ya, dan juga dia nggak melakukan sujud sahwi. Tasyahud awal ini termasuk sunnah ab'ad. Ketika ditinggalkan, dia juga disunahkan untuk sujud sahwi. Gitu. Kemudian ini yang enggak tasyahud awal, yang enggak sujud sahwi. Bagaimana sholatnya? Sholatnya tetap sah. Karena sujud sahwi hukumnya juga sunnah. Bahkan begini, kalau ada seorang imam lupa tidak melakukan tasyahud awal, kemudian berdiri tegak, sudah berdiri tegak, dia teringat, duduk kembali. Ini bagaimana? Ini tidak diperbolehkan, ya. Tidak diperbolehkan. Kenapa tidak diperbolehkan? Ya. Karena dia telah mengorbankan wajib dan memilih sunnah. Ya. Wajibnya apa? Wajibnya berdiri. Berdiri ini kan termasuk rukun sholat. Dia sudah tegak berdiri, kemudian kembali duduk dalam rangka bersunnah. Ini kalau dia tahu semacam itu, terus dia praktekkan, bisa batal sholatnya. Tapi kalau nggak tahu, ya
bisa dimaklumi, yang nggak tahu nggak batal. Ini kalau tahu bisa batal sholatnya. Karena apa? Mengorbankan kewajiban demi sunnah. Jadi kalau sudah tegak berarti dia sudah melakukan kewajiban, melakukan rukun sholat. Apa? Berdiri. Ketika sudah berdiri, gak boleh duduk untuk sujud, untuk melakukan tasahud awal. Karena tasahud awal hukumnya sunnah. Wis kadung wis kebablasan, sudah berdiri tegak bagaimana? Ya sudah, lanjutkan sholatnya. Nanti kalau memang mau sujud sahwi, monggo. Kalau nggak mau sujud sahwi, ya ora apa-apa. Itu ya, apa. Jadi tarkul wajib li sunnah itu nggak boleh. Ya, ini sama halnya menghindar untuk ditabrak becak, akhirnya ketabrak truk. Nah, ini ya. Jadi intinya bagaimana? Sujud sahwi di situ hukumnya sunnah, sehingga ketika ada orang sudah meninggalkan sunnah abad tapi dia tidak melakukan sujud sahwi, maka sholatnya sah-sah saja, tidak ada masalah. Ini, oke Bu. Kemudian yang kedua, ibu-ibu terkadang bingung ketika melakukan ziarah wali pitu, ziarah wali lima, ya, ziarah wali songo, ketika mau menjamak, ya, ketika mau menjamak sholat plus mengkosor, ya, kalau bisa menjamak plus mengkosor, ya. Ini terkadang bingung, yang punya waktu dulu, ya. Ada yang mengatakan yang punya waktu dulu, ada yang mengatakan tidak, ini dulu, akhirnya bingung. Ini bagaimana? Ini nanti akan saya terangkan secara detail, ya, pada segmen berikutnya. Sebelum saya berikan kepada Mbak Sayang terlebih dahulu, muslimat, NTV. Waktu kembalikan pada Mbak Sayang. Baik Pak Ustadz, terima kasih. Baik pemirsa, kita akan melanjutkan sesi tanya jawab setelah jeda pariwara berikut ini. Adalah sholat yang sohibul wakti, sholat yang punya waktu yang didahulukan. Kalau jamaknya jamak takdim, jamak takdim itu sholat yang kedua dilakukan pada sholat yang pertama. Ibaratnya sholat asar dikerjakan pada waktu sholat duhur, kemudian sholat isya dikerjakan pada waktunya sholat maghrib. Nah, ini yang sohibul waktu, yang punya waktu, ini adalah duhur. Maka ketika jamak takdim, jamaknya asar dilakukan di waktunya duhur, maka yang wajib pertama kali dikerjakan adalah sholat duhurnya dulu. Baru setelahnya itu sholat asarnya. Ini. Cara niatnya bagaimana? Cara niatnya juga gampang. Ini juga harus wajib niat juga ini. Ketika kita melakukan sholat duhur, kalau bisa, kalau Anda bisa, kalau nggak bisa nggak apa-apa. Ini kita nggak mau mempersulit, ya. Kalau Anda bisa niat menjamak sholat asar saya kerjakan di waktunya sholat duhur, itu Anda letakkan ketika takbiratul ihram. Majmu'an ma'al asri itu letakkan di situ ketika takbiratul ihram. Itu kalau bisa. Tapi kadang-kadang nggak bisa, doanya kepanjangan, tapi capek lah, habis ziarah di tengah jalan, ya, di perjalanan capek. Bagaimana kalau nggak bisa? Ya kalau nggak bisa pas takbiratul ihram cukup pada waktu sholat yang pertama. Jadi apakah ketika Anda baca iftitah, apakah ketika Anda sujud, apakah ketika Anda selagi membaca Fatihah, tapi nggak usah diucapkan, cukup berentek di hati, ya, tersirat dalam hati. Sholat asar saya kerjakan di waktunya sholat duhur. Gak boleh diucapkan, tapi kalau diucapkan batalin nanti. Itu sholat asar saya batal nanti, ya. Jadi cukup di dalam hati, sholat asar saya kerjakan di waktunya sholat duhur. Itu sudah cukup.
Sudah sholat seperti biasa, kemudian habis itu langsung melakukan sholat asar. Ini kalau jamak saja. Kalau jamak plus qashar lebih enak lagi, lebih ringkas lagi. Niatnya bagaimana? Gak usah kesulitan, jangan mikirin niat. Terkadang orang mau bilang qashar kesulitan toh. Kalau orang yang pernah mondok, ya mungkin mudah untuk bilang qashron maksuratan bisa. Tapi kalau nggak pernah mondok, masalahnya ini terkadang kesulitan itu. Kalau kesulitan bagaimana? Gak usah dipersulit. Cukup ketika niat, misalnya sholat duhur, ketika Anda mau mengqashar berarti usolli fardhu dhuhri rakaataini. Mudah kan? Usolli fardhu dhuhri rakaataini. Gak usah dikasih kata-kata qashar sudah. Karena apa? Duhur itu kan sebenarnya 4 rakaat. Tapi ketika Anda berbunyi rakaataini, berarti Anda secara otomatis mau mengqashar. Lung duhur itu 4 rakaat kok mau bunyi rakaataini. Oh, berarti sudah mau mengqashar. Mudah banget. Ya. Jangan dikodok sholatnya. Kadang sulit, nggak mau jamak, akhirnya sholatnya dikodok semuanya. Wah, ini salah, ini nggak benar ini ya. Jadi usolli fardhu dhuhri rakaataini. Nah, jadi itu sudah mengqashar sudah apa? Niat mengqashar itu sudah. Usolli fardhu asri rakaataini. Ya. Kalau maghrib nggak bisa diqashar, nggak bisa 1 rakaat setengah, nggak ada maghrib itu. Ya. Jadi tetap 3 rakaat nggak boleh diqashar. Kalau isya boleh, usolli fardhu isya rakaataini itu. Jadi nggak usah ada alasan aku ngqashar gak iso mengucapkan sulit, maksuratan sulit. Ya sudah, rakaataini kan mudah. Anda kan kalau subuh kan mesti mengucapkan itu. Usolli fardhu subhi rakaataini kan begitu. Mudah, sangat mudah. Ini kalau jamak takdim tadi, mudah. Kemudian kalau jamak takhir bagaimana? Kalau jamak takhir berarti sholat yang pertama dikumpulkan pada sholat yang kedua. Niatnya bagaimana? Ini lebih enak lagi nih, ibu-ibu. Untuk niat jamak takhir lebih mudah, sangat mudah. Contohnya, siang hari Anda ada di Probolinggo. Ini sudah masuk waktunya asar. Wes, kita mau menjamak takhir. Berarti masuk waktu duhur di Probolinggo, ya. Anda nggak sholat duhur di situ, mau dijamak takhir. Bagaimana caranya? Cukup ketika Anda berada di atas bis, waktu masuk waktu sholat duhur, Anda cukup mengatakan dalam hati, sholat duhur saya kumpulkan dengan sholat asar. Cukup semacam itu. Itu waktu duhur ya, di Probolinggo, berangkat ziarah Wali Songo. Sampai ke Ampel, di Sunan Ampel, di Surabaya, sudah masuk waktunya asar. Bagaimana? Ini lebih enak lagi. Langsung Anda melakukan asar dulu, monggo. Ya, duhur dulu, monggo. Jadi kalau jamak takhir ini bebas, ya, nggak seperti yang jamak takdim. Kalau takdim harus sholat yang punya waktu dulu. Kalau ini bisa asar dulu, monggo, duhur dulu, monggo, ya. Nah, jadi begini niatnya bagaimana? Kita asar dulu ya, asar dulu. Usolli fardhul asri rakaataini. Allahu Akbar. Mengqashar sudah. Gak usah niat banyak lagi, sudah cukup itu. Usolli fardhul asri rakaataini. Kemudian masuk, setelah selesai 2 rakaat salam, berdiri untuk melakukan sholat duhur. Usolli fardhu dhuhri rakaataini. Sudah cukup. Jamaknya mana? Sudah tadi niatnya. Kapan? Di Probolinggo. Ya, enak kan, mudah kan? Atau Anda mau duhur dulu, boleh. Usolli fardhu dhuhri rakaataini, 2 rakaat. Salam, berdiri lagi, usolli fardhul asri rakaataini, juga boleh. Jadi sangat mudah lagi, sangat mudah sekali. Jadi intinya kalau jamak takdim maka sholat yang punya waktu yang harus didahulukan. Tapi kalau jamak takhir bebas, bisa yang punya waktu dulu atau sholat sholat duhurnya kalau di asar ya bisa, bebas mau yang mana yang didahulukan gitu. Oke, ini untuk jawaban dari Ibu tadi. Kemudian saya buka lagi 2 pertanyaan lagi. Saya buka, silakan. Mungkin ibu-ibu ada yang mau bertanya lagi 2 pertanyaan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Saya Ruli Sukraini, Ketua Ranting Rogo Jambi 1.
Ini lebih ke studi kasus Ustadz. Ini mungkin sering yang dialami istri, seorang istri dilema semacam ini. Gini Ustadz, satu peran kita ketika kita berperan sebagai seorang hamba, kita ingin ketika panggilan azan itu berbunyi, kita ingin menyegerakan sholat. Untuk menunjukkan ketakwaan kita pada seorang kholik. Tapi kita ngambil wudhu, rukuk sudah terpasang, suami memanggil minta kebutuhan biologisnya dipenuhi. Dan ini jika tidak terpenuhi 40 malam marahnya Ustadz. Dan sangat pengaruh pada keharmonisan rumah tangga. Jika ada kasus semacam ini Ustadz sebagai seorang istri. Saya pernah menanyakan kenapa seperti itu. Katanya karena waktu sholatnya masih panjang, alasnya begitu. Ya. Ini sudah tidak nahan saya kebutuhan biologisnya. Ya. Jika ada kasus semacam ini yang lebih didahulukan sebagai istri, kita memenuhi panggilan Allah apa memenuhi panggilan suami. Terima kasih Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi ibu-ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah. Mohon izin Ustadz untuk bertanya. Mau bertanya tentang sholat. Ketika kita dalam perjalanan kan melaksanakan sholat jamak. Bagaimana, apakah boleh melaksanakan sholat rawatib sedangkan keistiqomahan kita sudah begitu. Yang kedua, mau tanya apakah boleh orang perempuan melaksanakan sholat jenazah. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana ketika ada jenazah perempuan, jenazah itu dengan keadaan hadas, haid atau apakah niatnya itu sendiri-sendiri atau cukup dengan niat niat memandikan jenazah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Ustadz, silakan dijawab pertanyaan ibu-ibu PAC Muslimat NU Rogo Jampi Banyuwangi. Oke, terima kasih pertanyaannya ibu-ibu. Yang pertama, lebih mendahulukan suamikah atau kita ke masjid? Ini konteksnya awal waktu ya, artinya waktunya masih panjang. Ya. Ini berbeda nanti kalau waktunya sudah mepet. Kalau mepet, misalnya sudah cukup untuk buat sholat, ini nggak boleh. Asar ini. Jadi ketika datang sholat isya dengan makan istilahnya dengan makan malam, maka didahulukan makan malam dulu. Artinya begini, pada malam hari kita perut lagi lapar, ya. Sementara waktunya makan waktu itu. Ini mau makan dulu atau mau sholat isya dulu? Ini yang didahulukan adalah makannya dulu. Karena apa? Nanti kalau Anda sholat sementara pengen makan, sholatnya nanti teringat makan. Lebih baik makan teringat sholat daripada sholat teringat makan. Lebih baik sholat dengan tenang daripada sholat nanti kepikiran saya nanti akan dimarahi oleh suami saya selama 40 hari. Ya gitu. Ya, karena waktunya masih panjang, ini dahulukan dulu. Ya. Oke, kemudian pertanyaan yang berikutnya. Kita apakah boleh melakukan sholat sunnah rawatib sementara itu sudah menjadi keistiqomahan? Tetap dianjurkan, cuman ada teknisnya, gitu ya. Ketika kita menjamak ketika menjamak takdim ya, berarti kita melakukan sholat sholat rawatib kerjakan dulu, ya. Sholat qobliyahnya itu di duhur itu dikerjakan, ya. Kemudian asarnya juga dikerjakan. Nanti ba'diyahnya itu setelahnya, itu ya. Itu teknisnya. Tetap dikerjakan sholat itu tadi, ya. Kemudian apakah boleh seorang perempuan mensolati jenazah perempuan? Nah, entah jenazahnya itu perempuan
ataupun laki-laki, seorang perempuan diperbolehkan untuk ikut sholat jenazah. Cuman dia tidak bisa menggugurkan kewajiban fardu kifayah tadi. Artinya begini, di satu desa ada jenazah, yang ada mayit ya, yang mensolati wanita. Sementara masih ada laki-laki di situ. Bagaimana? Ini nggak sah sholatnya, ya nggak sah. Karena apa? Harus laki-laki. Lu laki-lakinya nggak ada, cari anak-anak. Anak-anak yang sudah tamyiz. Ya, yang sudah tamyiz itu pinter. Maksudnya wis iso wuduk dewe, iso mangan dewe, ya. Iso melakukan kebutuhannya sendiri sudah. Cari anak-anak. Wah, anak-anak enggak ada. Wah, lu lanang gak enek wong lanang blas. Sak diso gak enek lanang blas, padha lunga, padha megawe kabeh. Atau gambarannya nanti di hutan lah ada yang meninggal. Ini bagaimana? Ini boleh dan sudah menggugurkan ini. Ya. Ini boleh mensolatinya dan gugur sudah kewajibannya. Nah, langsung digubur boleh. Tapi kalau ada laki-laki gak boleh. Ya, nggak boleh. Boleh tapi dia menjadi makmum. Ya, jadi makmum. Jadi kalau jadi makmum boleh-boleh saja, nggak ada masalah. Ya. Jadi intinya bagaimana? Bolehkah seorang wanita melakukan sholat jenazah? Sangat boleh. Cuman kalau dia sendiri yang melakukan itu nggak boleh. Dia bolehnya kalau sudah disolati laki-laki, kemudian dia mensolatinya, atau dia menjadi makmum, ya menjadi makmum itu. Kemudian yang selanjutnya ada seorang wanita kondisi haid, kemudian meninggal dunia. Bagaimana? Apakah mandinya harus 2 kali? Mandi haid, kemudian mandi mandi jenazah tidak cukup 1 kali, ya. Karena mandi cukup diniati niat mandi jenazah, haidnya sudah keikutan, ya. Sama seperti ibu-ibu juga. Orang yang hidup juga misalnya punya hadas nifas, punya hadas haid. Sebelum haid ternyata bapak minta maksudnya, udah dikasih oleh ibu, ya. Dikasih belum sempat mandi, haidnya datang. Gitu kan? Berarti kan double. Junub dan juga haid. Ini bagaimana? Apakah mandinya dua kali? Tidak, cukup 1 kali. Niatnya cukup 1 aja, pilih yang mana. Itu sudah, karena ini statusnya sama-sama hadas besar. 1 diantem, yang 1 ikutan sudah. Begitu ya. Yang 1 gantem, yang lainnya ikutan. Nah, yang perlu kita perhatikan dalam masalah ini pertanyaannya sangat bagus, ibu-ibu. Ketika sang ibu itu melahirkan, ya, itu ada kewajiban mandi wiladah. Itu langsung mandi wiladah kalau memang ketika lahir tidak disusul oleh darah nifas. Gitu. Jadi begitu lahir kering, sudah nggak ada apa-apa. Langsung mandi, niat mandi wiladah, mandi besar, mandi wiladah ini. Tapi ketika Anda melahirkan, setelah itu langsung disusul dengan darah nifas, maka tidak diperbolehkan mandi wiladah di situ. Dengan niat wiladah, mandi wiladah maksudnya itu nggak diperbolehkan, ya, tidak diperbolehkan. Bahkan bisa haram. Karena apa? Anda niat menghilangkan hadas wiladah, tapi Anda punya hadas apa? Hadasnya hadas nifas. Ini diharamkan. Kenapa? Tala'ub bil ibadah, main-main dengan ibadah. Sudah tahu punya hadas, kayak masih mau menghilangkan hadas, nggak bisa. Begitu. Tapi kalau mandi biasa nggak ada masalah. Mandi untuk membersihkan karena ada darah, membersihkan itu nggak ada masalah. Yang bermasalah niat mandi, ya, niat mandi untuk menghilangkan hadas besar, ya, untuk menghilangkan hadas besar itu. Jadi mandinya kapan? Mandinya nanti setelah nifasnya sudah mampet, itu mandi sudah, gitu ya. Sudah mandi menghilangkan hadas tadi, itu ibu-ibu ya. Jadi ketika melahirkan jangan langsung mandi wiladah kalau langsung disusul dengan darah nifas. Boleh mandi wiladah kalau memang di situ kering, nggak ada darah. Nah, itu. Nah. Kemudian ketika mayit itu, saya tambahin sedikit, ketika mayit itu sudah dimandikan, ya, itu nggak ada istilah batal. Mayit sudah dimandikan, ada yang pegang, wuduknya mayit batal, tidak.
Meskipun bukan mahramnya yang memegang, tidak batal. Yang batal yang megang. Mayitnya tidak. Karena mayit apa? Mayit itu enggak mengenal batal sudah. Karena dia sudah tidak terkena taklif dengan meninggalnya itu tadi. Gitu ya? Tidak terkena taklif. Oke. Gitu ya Ibu? Semoga berkah, semoga manfaat ya. Pada intinya tetap sholat sunnah rawatib, pada intinya tetap kita kerjakan, bukan ditinggalkan, tetap dikerjakan. Oke, sebelum waktu saya kembalikan pada Mbak saya terlebih dahulu. Muslimat, 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 NTV. Awal hingga akhir, terima kasih segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Waktu saya kembalikan kepada Mbak Sayan. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Baik pemirsa, Kolbun Salim dimanapun kalian berada, kita telah mendengarkan penjelasan tentang sholat. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya Sayang Indriani Putri, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.